Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Supri, di seri kuliah Polimer Hayati atau Biobased Polymer. Kali ini kita akan membahas kitin dan kitosan. Ini adalah outline-nya kali ini. Kita akan membahas eh, asal dan sumber dari kitin, kemudian isolasi dari dan chemical structure-nya dari kitin itu seperti apa, dan kita bahas juga physicochemical properties-nya sama potensial aplikasi dan penggunaannya seperti apa. Oke, untuk sumber atau asalnya gitu ya, si kitten ini ditemukan pada crustacean shell atau dia lebih kayak udang gitu ya, crustacea, dan eh, ini ya skeleton dari serangga dan beberapa fungi dan akan menghasilkan kita mendapatkan kitin. Sedangkan kitin ketika dipanaskan, kita didihkan, kemudian kita berikan potasium hydroxide, maka akan menghasilkan kitosan. Ini dia source dari kitin dan kitosan. Sea animals, ada crustacea, ada Soelenterata, ada Annelida, ada molluska, ada lobster, shrimp, prawn, krill, sama crab. Mungkin yang ini kita sering dengar, ini juga sering dengar, ini juga sering dengar, crustacea juga sering dengar. Kemudian yang lain-lain juga pada tahu ya. Insect ada Scorpio, ada spider, beetle sama ant. Ini mikroorganismenya ada green alga atau alga hijau. Kemudian ada yeast. Yeast ini sering ditemukan orang melihara yeast juga pada teh. Ada fungi, ada Miscelia penicillium. Ini biasa di ini ya jadi teringat sama salah satu startup namanya ini ya apa namanya? Kok lupa ya namanya? Magang di ada namanya Demicelium gitu lah. Pokoknya dia ngambil dari fungi Micelia ini dijadiin produk. Kemudian ada alga hijau, alga coklat, ada Citridiaceae dan Ascomidae, ada Blastocladiaceae dan Sporae. Ini memang agak biologi banget ya. Tapi mudah-mudahan ada yang ingat kita ya. Berarti kita rata-rata ada green alga, ada green atau brown alga, ada yeast, ada fungi, ada Miscelia, penicillium, dan lain-lain. Nah, di sini ada artikel ya yang dimuat pada tahun 2015 mengenai limbah seafood. Ini sangat banyak limbahnya ini. Padahal sebenarnya kita dapat memanfaatkan limbah itu untuk mendapatkan ini ya kitin. Contohnya pada shell waste ini kita sebenarnya ada kandungan kitin sekitar 15 sampai 40% dan ini banyak hitungannya ya. Ini bisa kita gunakan banyak ya penggunaannya. Eh, Bisa di farmasi, ada kosmetik, tekstil, water treatment. Karena nanti dia akan kita jelaskan bagaimana dia dapat menyerap logam berat. Ini ada household cleanser, soap, carbon dioxide sequestration. Dan di sini ada kandungan kalsium karbonatnya dan ada protein tentunya. Dan setiap tahun 6 sampai 8 juta ton dari sampah kepiting, shrimp dan lobster shell are produced globally sekitar 1,5 juta ini cangkang yang nggak kepake, dimana ini menjadi salah satu apa ya eh salah satu
sumber yang berlimpah dan harus dimanfaatkan. Nah, kemudian kita masuk juga kitin pada fungi cell wall. Sebenarnya ini waktu itu di kelas agak di skip ya sebenarnya. Jadi apa itu fungi? Fungi memiliki karakterisasi di mana bagian tubuh utamanya terdiri dari sebuah thin strand dinamakan miselium dan tidak dapat memproduksi makanannya sendiri dari fotosintesis. Ini kita udah belajar juga ya biologi SMA nih. The major decomposition or organic matter. Biasanya dia sebagai dekomposisi dari bahan organik. Their cell walls are made mostly of chitin. Cell wall-nya rupanya dari chitin, itu nanti yang bisa kita manfaatkan ya. Chitin in fungi. Jamur chitin muncul secara random berorientasi secara as randomly oriented microfilm. Jadi mikrofilmnya terorientasi secara random. Biasanya berukuran 10-20 nano di diameter 2-30 mikron. Chitin covalently like to other polysaccharida. Chitin seperti yang lain pada polisakarida lainnya seperti glukan dan chitin glukan kompleks. Jadi dia dapat berikatan dengan polisakarida lainnya, contohnya ini ada chitin glukan kompleks. The chitin content in fungi varies. Jadi kandungan chitin pada fungi dari 0,5% yeast sampai 50% Filamentous fungi spesies. Jadi ada yang sedikit, ada juga sampai 50%-nya gitu ya. Ini dia jamur. Jadi dia ini tadi ya disebut mycelium nih. Ini dia dari jamur. Kemudian saya mikroskop chitin mikrofibril. Ini mikrofibril tadi yang random. Agak random dia. Orientasi random. Ini ada chitin pada mollusca shell. Jadi ini adalah optimasi material sifatnya. Sorry. Sebenarnya ini nggak perlu terlalu banyak kita bahas sebenarnya. Sebenarnya cukup singkat saja. Jadi ini adalah chitin district of shell mollusca species. Jadi kita kegunaan chitin itu pada mollusca shell itu untuk mechanical strength, integrate flexible region, sama coordinating switch during cell formation. Chitin and arthropods cactia. What is arthropod? Arthropod constitutes 90% dari animal kingdom. Jadi skeleton itu atau tulang belulang itu banyak mengandung chitin. Ini ada klasifikasinya juga banyak banget ya. Ada trilobites, myriapods, chelicerates, hexapods, sama crustacea. Ini arthropod kutil multifunctional composite. Ini agak tidak kita bahas lah ya. Jadi ini dia hierarki struktural dari kutil. Jadi kutil itu adalah salah satu bagian pada ini ya lobster nih. Jadi chitin itu sebagai struktural biopolimer yang mengambil peran analoginya itu seperti kolagen pada binatang dan selulosa pada tumbuhan. Jadi fibrilnya biasanya itu untuk strukturalnya ya. Jadi kita misalnya ini dia si lobster tadi kita lihat yang ini. Nah, di dalamnya ini terdapat bow ligand structure. Di ketika kita perbesar lagi ada bandel-bandel. Dalam bandel ini tersusun dari fibril. Dalam fibril tadi ada rupanya nanofibril. Rupanya yang nanofibril itu diselubungi oleh protein dan di dalamnya itu di dalam nanofibril tadi terdapat sebuah struktur namanya alpha chitin. Terdapat juga nanti ada beta chitin. Nah, nanti ini dalam strukturnya ini kita dapatkan
molekul kitinnya seperti apa. Kayak gitu kira-kira ini ya. Apa namanya? Ketika dia ditinjau dari yang besar hingga yang kecil. Jadi tadi dari lobster kita ambil, kita lihat ada Bowligan structure. Dalam Bowligan structure itu ada apa namanya, bundel-bundel atau gabungan dari apa, dalam bundel ini ada fibril, dalam fibril ada mikrofibril, mikrofibril diselubungi oleh protein, di dalam nanofibril tadi ada struktur alfa beta dan jadi molekul kitin. Wih, ngeri banget ya. Dari uh, bulknya sampai ke molekulnya kita bisa ini. eh kita apa namanya, kita tinjau gitu. Pada krustasea, kitin ditemukan muncul sebagai fibrous material di embedded in a six-stranded protein helix. Jadi tergabung dengan protein helix. Kitin muncul pada alam biasanya pada kristal mikrofibril yang bentuknya itu struktural komponen pada eskeleton atau dari arthropoda dan dinding sel dari fungi ataupun yeast. Tapi kalau pada yeast tadi cuma 0,5% dan pada another fungi itu ada yang sampai 50%. Ini kita how to isolation-nya ya, atau kita mengekstraksinya. Bagaimana ya caranya? Nah, jadi kita dapat nih dari shells after food service. Jadi kita dapat residu ya setelah kita makan kepiting, kita makan udang. Nah, pertamanya kita lakukan dekalsifikasi. Eh, itu dekalsifikasi itu kita menambahkan asam kuat, kemudian kita lakukan deproteinasi, itu kita untuk menghilangkan, tadi kan kita lihat ada kandungan protein ya di kitin tadi, nah itu kita mau hilangkan, kemudian decolorization, kemudian dapatlah kitin. Nah, ini adalah perubahan, nanti bisa juga kita ubah dari kitin. Kan tadi kita dapat dari si ini jadi kitin. Nah, kitin ini bisa kita ubah nanti jadi kitosan. Nanti lanjutannya kitosan. Caranya gimana? Kita melakukan deasetilasi untuk mendapatkan, kita nambahkan, kalau nggak salah NaOH, untuk mendapatkan si kitosan nanti. Jadi pertanyaannya apa itu kitin? Jadi kitin itu adalah sebuah eh, polisakarida alam. Kitin struktural biopolimer kitin mengambil peran yang sudah dijelaskan tadi, yang analog dengan si perannya kolagen pada binatang dan si selulos pada tumbuhan. Eh, ini merupakan kedua dari paling banyak sumbernya di bumi. Dan yang ketiga, kemudian strukturnya itu mirip dengan selulos dengan hidroksil grupnya, tapi digantikan asetamido oleh C2. Kemudian ini dia berikatan N-asetil glukosamin unit pada beta 14 linkage. Jadi kita sebut dia beta 14 N-asetil D-glukosamin. Kalau dia si kitosan, dia beta 14 D-glukosamin saja. Nanti kita akan bahas juga degree of deacetilasi itu bagaimana. Biarpun agak ini ya, nanti ngebut kita. Kitin sebagai kopolimer. Kitin adalah sebuah kopolimer. Jadi kitin yang murni tidak akan kita temukan pada alam. Pada realitasnya tidak akan ditemukan. Kitin dan kitosan cenderung untuk membentuk kopolimer, di mana ada N-asetil glukosamin unit, atau dia kalau dia lebih dari 50%, maka kita sebut kitin. Sedangkan kalau dia N-glukosamin unitnya lebih dari 50%, maka kita sebut kitosan. Degree dari N-asetilasi adalah
atau kita sebut dengan DA adalah asetamido atau tadi C2 dibagikan dengan asetamido ditambah amino. Sedangkan degree dari N-deasetilasi adalah DD atau dari amino dibagi dengan jumlah dari asetamido ditambah amino. Pada alam, kitin biasanya ditemukan 70 sampai 90% lebih banyak. Jadi dia strukturnya itu ada struktur kitin kitosan gitu ya. Jadi dia membentuk kopolimer gitu. Ini dia si kitin, ada struktur NHCOCH3. Kalau si kitosan itu hanya ada si CH2OH. Sama-sama ada CH2OH tapi sini ada NH2, itu aja bedanya. Crystalline structure of kitin. Jadi kitin itu mempunyai 3 polimorfik. Jadi dia sama penyusun kimia tapi bentuk strukturnya beda-beda. Jadi ada alpha kitin, ada beta kitin, ada gamma kitin. Tapi yang paling banyak ya ditemukan ada alpha kitin, adalah paling banyak ditemukan. Dia konfigurasinya anti paralel atau dia selang-seling gitu. Dia memiliki struktur kristalin yang tinggi dan memiliki ikatan bonding, ikatan hidrogen bonding. Jadi ikatan hidrogen bonding ini antara grup asetamida dengan C2 karbon dan secondary alcoholic hydroxyl group pada C3 karbon berikatan bersama air, molekul air dengan grup primary alcohol hidroxilnya pada C6 karbon, sehingga membuatnya dia rigid, interactable sama insoluble. Jadi ini masalahnya juga dia insoluble ya guys. Ini jadi masalah nanti. Makanya si kitin nanti sering dipakai gitu. Si kitosan lebih sering dipakai. Sedangkan beta kitin ditemukan di diatom spine atau squid pants di bagian apa ya, kayak yang plastik gitu loh. Kayak plastik kan dia kayak bening gitu pada si squid. Nah, dia memiliki konfigurasi paralel, memiliki ikatan hidrogen bondingnya lemah, dia unstable, nggak stabil, dan dia soluble di air. Sedangkan si gamma kitin, dia gabungan dari alpha dan beta kitin, sehingga propertiesnya adalah properties tengah-tengah. Oke. Ini dia H bonding in alpha kitin sama beta kitin. Kalau kita lihat banyakan hidrogen bonding di alpha kitin ya dibandingkan beta kitin. Ini ada alpha kitin sama beta kitin. Tengok ini banyak banget di sini. Aduh. Tapi kalau di sini kita lihat tidak ada ya yang berikatan gitu ya. Oke. Nah, apa itu kitosan? Kitosan adalah turunan kitin melalui proses deasetilasi. Jadi dia memiliki struktur beta 14 N-glukosamin. Jadi kita kan benar ya pakai NaOH. Jadi N-deasetilasi dari kitin menjadi kitosan itu dapat dilakukan dengan penambahan 50% dari NaOH. Jadi kita sebut dia kitosan ketika dia lebih unit ulangnya lebih dari 50% atau DD-nya lebih dari 50%. Kitosan in general term for a series N-deacetylase change label dilute aqueous acid. Jadi kitosan pada term umumnya pada seri N-deacetylase kitin dia dapat larut pada asam ya, tapi harus tinggi ininya. Konsentrasinya 50% tuh. Jadi kitosan itu dia adalah reaktif asam amino. Kemudian dia reaktif hydroxyl group available sama chelate many transitional metal ion. Ini dia tadi si kitosannya. Oke. Jadi kitosan degree of deacetylasi, jadi persen DD sama dengan 100 kali N
average number of D-glucosamine unit dibagi N average number D-glucosamine ditambah GLC average itu. Atau nanti DA itu 100 kurang DD. Jadi maksudnya itu the degree of deacetylase atau persen DD dapat ditentukan atau ditemukan atau diketahui dari spektroskopi. Ada NMR, ada FTIR, ada UV spektroskopi. Dan biasanya secara yang komersial persen DD-nya pada kitosan itu berentang di 60-100%. Kitin kitosan physicochemical property. Jadi kitin kitosan, oke. Dia bersifat natifnya sedikit kristalin, kemudian tidak whitish ivory color, warnanya agak keabu-abuan. Kemudian dia tidak berbau ya, dan tidak berasa, dan soluble pada air pada pH asam atau persen DD-nya itu untuk kitosannya. Nih, solubility. Jadi solubility berpengaruh dipengaruhi oleh pencampuran solvent, persen DD, dan chemical modifikasi bagaimana. Kemudian viscosity dipengaruhi oleh persen DD, dari molecular weight-nya, dari konsentrasinya, sama ionic strength-nya. Pada kitin, dia memiliki struktur semikristalin. Kitin memiliki extensive hydrogen bonding, cohesive energy density, dan dapat meningkatkan solubility parameter dapat meningkatkan solubilitas dengan tinggi, dan biasanya tidak larut pada solvent biasa. The solubility can be enhanced treatment with strong aqueous HCl by solid state transformation. Solid state transformation itu berarti menghasilkan solid tapi ada nanti kayak aqueous tambahannya. Dari alpha kitin menjadi beta kitin dapat dimuncul gitu. Nah, strong polar protic solvent such ada TCA, ada DCA dapat ditemukan pada kitin. Nah, solubility kitosan itu lebih baik ternyata. Jadi dia dapat mudah larut pada asam di bawah pH 6. Jadi dia dia soluble ya. Jadi kalau pada pH yang tinggi malah dia insoluble, namun pH rendah dia soluble gitu ya. Kitosan pada termnya kan dari deasetylasi kitin yang larut pada dilute aqueous acid. Nah, deasetylasi persen tadi dari asam amino, grup asam amino 70-100%. Dan polimer akan soluble pada air garam, pada asam garam, dia lebih dari 50% pembentukannya nanti. Dan rata-rata nilai dari persen DD akan mempengaruhi water solubility mostly by hydrophilic properties of the amine group. Hidrofilik ya, penyuka air. Pada pH rendah, amina ini atau amin tadi dapat terprotonasi dan menjadi memiliki muatan yang positif, yang menyebabkan nanti kitosan ini dapat water soluble cationic polyelectrolyte. Jadi intinya dari NH2 jadi NH3+ dia. Nanti NH3+ berkaitan sama kan H2O kan. Ada O2 sama 2H+ gitu kan. Jadi dia O2- sama 2H+. Jadi most generally is presented by acid-base equilibrium between the free amine. Jadi ini alasannya free amine dan its ammonium salt from.
Kemudian untuk reactivity dia ada enzymatic or chemical hydrolysis. Oke. Ini ada ketosan derivatif reactivity dari OH, esterification, esterification, oksidasi, dan elimination. NH2 dari amidation, reduction, monodientrialkylation atau electrophil substitution dan protection reaction. Serta ada elimination, oxidation. Modification dari solubilitas, antimicrobial, activity, dan complexability. Jadi ini dia ya, makanya sering nanti dipakai. Ada solubility, antimicrobial, sama complexation ability. Ini ada ketosan derivatifnya. Oke, kita lewat aja. Nah, jadi ini adalah physicochemical properties-nya. Ini ada physical chemical properties-nya. Jadi dia salah satunya adalah antimicrobial properties. Jadi mekanismenya still unknown. Tidak diketahui bagaimana, tapi hipotesisnya dapat terjadi ikatan antara dinding sel fosfolipid dengan gram negatif dari bakteria sehingga dapat mengganggu jalannya protein sehingga merusaknya. Bisa juga nanti si kitin atau kitosan ini dia masuk gitu mengikat dindingnya, menembus dindingnya, kemudian menarik si DNA-nya. DNA-nya maka rusak, maka mati gitu. Ini ada physicochemical properties-nya. Yang lain adalah complexibility dengan logam. Jadi ditambahkan metal ion atau anionic polymer atau amino acid, protein, DNA sel, dyes, fat, dan kolesterol. Jadi dia dapat mengikat ya. Mengikat fat and kolesterol juga. Makanya biasanya si kitin kitosan ini ada sebagai kayak misalnya kapsul ini diet gitu-gitu lah. Karena ini bisa mengikat lemak dia. Ini dia kitosan. Bisa untuk kosmetik, misalnya makeup powder, bed lotion, foam enhancing cream. Bisa untuk makanan atau aditif dari makanan. Misalnya untuk penstabil warna, buat antioksidan, misal texture controlling agent, dietary fiber. Ini ada separation chromatography membran, misalnya untuk menseparasi solvent. Ada juga pada farmasi biomedicine sebagai hemostasis, ada bandage and sponge. Bisa juga untuk tissue engineering, drug delivery system. Kemudian bioadhesi, ada film, ada hydrogel. Hydrogel ini kan bukan hydrogel, ada wood and metal adhesive. Bahkan untuk ada paper industry-nya juga untuk coating dari kertas, surface treatment-nya bagaimana. Ada kertas untuk fotografi sama water waste purification. Jadi nanti dia ketika highly acid resistant property di pH 2 sampai pH 6, stabilisasi absorban. Jadi ion logam berat dapat diserap pada lembah gitu. Jadi salah satu kegunaannya adalah sebagai absorban. Jadi kitosan biomid desitan composite as promising absorbent toward heavy metal removal. Jadi dibuat dari komposit. Gara-gara nanti kalau dia nggak diselubungi pakai komposit, nanti dia bisa larut di air gitu kan. Jadi kalau digabungkan sama komposit atau kita pastikan si resistennya pH-nya ya. Nah, gitulah. Jadi kita ada inilah, bisa atur gitu. Aplikasinya ada intinya non-toxic, dia antimikrobial, biocompatible, ya tentunya biodegradable dan anti-inflammatory atau anti penggumpalan darah gitu ya.
Bisa juga untuk packaging. Hey plastic container, one day I'm going to replace you. Amin ya. Jadi untuk packaging juga diiniin. Kitosan ini buat apa namanya, biomedik juga paling banyak dipakai, apalagi yang sifatnya antimikrobial itu, terutama tentunya didukung sama biodegradable sama biocompatible-nya juga bisa digunakan sebagai pembunuh bakteri. Kemudian medical application-nya bisa sebagai brain drug delivery sama karena tadi ya kita bisa buat antimicrobial wound dressing atau apa ya, penutup luka yang antibakteri. Jadi ini medical application-nya tadi ya, wound dressing. Wound dressing is to protect one skin from insult, kontaminasi dan infeksi. Kitten based wound dressing increase dermal regenerasi, mantap. Accelerate wound healing, mempercepat. Dan ini yang paling penting, to fight water loss. Kitten surgical treat strong. Oke. Banyak ya ternyata sebagai antikoagulasi juga. Antikoagulasi adalah esensial untuk open heart surgery. Jadi biar nggak ada yang penumpukan gitu. Ini preventing blood from clotting during the surgery, sama sulfate kitin derivative have good anticoagulant activity. Ini ada ranknya. Cell culture compatibility rank wound dressing material. Yang paling ini tinggi adalah ini kitin glutamate. Ini ada biomedical lagi sebagai hydrogel ya, tentu saja hidrogel yang gampang menyerap atau swollen. Dia hidrofilik polimer yang berikatan, yang networknya dapat mengabsorb banyak air sehingga dia menjadi tempat yang disukai sel juga nanti. Tapi dia sensitif terhadap pH dan potensialnya untuk spesifik drug. Jadi gini, misalnya kita ingin menyampaikan obat tadi pada apa namanya, pH tertentu, misalnya kan asam pada lambung kan. Nah, asam pada lambung pH-nya rendah. Nah, misalnya pH tinggi dia di usus dia bisa gitu kan. Kayak disebut gastrointestinal. Jadi dia pH sensitif dia. Ketosan hidrogel are promising drug delivery system. Oke. Tablet kitin dan ketosan dikabarkan dapat digunakan sebagai diluent for medical preparation. Bisa untuk mikrokapsul, size-nya 50-2 nanometer. Ketosan mikrokapsul suitable control drug delivery. Banyak lagi ya, ini ada bead untuk apa, absorben. Ada metal ini, waste ini, treatment, coat, ada tekstil, ada medical tekstil. Misalnya kita pakai baju untuk operasi, kita pastikan tidak ada bakteri di ininya, antibakteri untuk bajunya biar lebih aman gitu ya. Mungkin itu aja dan dapat dibaca lainnya. Mungkin itu aja untuk kitosan. Terima kasih.